Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Kopiku Manis Kaliwungu kedatangan tamu istimewa dari Banyuwangi, yaitu beliau Mas Gus Ayung. Beliau merupakan founder komunitas Pegon. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Gus Ayung terkait komunitas Pegon dan relasi atau hubungan antara Kaliwungu dan Banyuwangi. Oke, selamat malam Gus Ayung. Selamat malam Gus. Alhamdulillah, nggih. Saged rawuh ten Kaliwungu Gus. Bisa sampai ke Kaliwungu setelah sekian lama memendam keinginan untuk bisa bersilaturahmi, khususnya kepada teman-teman di Kopiku Manis ini yang sangat luar biasa juga. Alhamdulillah. Ini yang pertama Gus Ayung. Gus Ayung kan sebagai founder komunitas Pegon ya. Ini mungkin Gus Ayung bisa menceritakan mengenai komunitas Pegon itu sendiri, Gus. Nah, komunitas Pegon itu secara definitif adalah komunitas yang bergerak dalam meneliti, mendokumentasi, serta mempublikasi. Jadi ada tiga itu concernnya: Hasanah Kesejarahan Islam Pesantren dan Nahdlatul Ulama, khususnya di Banyuwangi. Nah, jadi tidak hanya mencakup Banyuwangi sebenarnya, tapi lebih luas lagi. Akan tetapi ada kekhususan di Banyuwangi karena memang home base kita itu di Banyuwangi. Komunitas Pegon sendiri itu kita dirikan pada 5 Agustus 2017. Tapi embrionya itu mulai tahun sebelumnya, tahun 2016. Nah, awalnya saya itu mendapatkan mandat dari PCNU Banyuwangi untuk menyusun buku sejarah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi. Itu pada tahun 2016. Setelah kita melakukan penelusuran kepada tokoh-tokoh lama NU, kepada kiai-kiai pesantren-pesantren tua, setelah proyek itu selesai, kita kemudian menemukan satu hal yang ini nggak cukup hanya berhenti pada penulisan buku ini. Ada banyak hasanah yang harus diketahui oleh publik lebih luas. Misalnya tentang sejarah pesantren, kiprah para kiai itu sendiri, bahkan pemikiran dan karya-karya intelektualnya. Nah, dari sanalah kemudian setelah dipikir-pikir, akhirnya pada Agustus 2017 itu kita menyepakati untuk membentuk satu komunitas yang bergerak melakukan kerja-kerja lanjutan ini. Maka kita namai komunitas itu dengan komunitas Pegon. Pegon itu memang satu nama yang berkaitan dengan aksara kepesantrenan. Maka kita tafaulan kepada nama Pegon itu agar gerakan kita bisa sebagaimana aksara Pegon yang meskipun lokalitas tapi itu kemudian bisa mendunia dan banyak kemudian dicetak di berbagai negara Islam lainnya. Nah, itulah yang kemudian mengawali kita di komunitas Pegon. Nah, dalam perkembangannya komunitas Pegon ini berprinsip bahwa kerja-kerja demikian ini terlalu besar jika harus dilakukan oleh kita sendiri. Terlalu banyak hal yang kemudian eman kalau hanya ego kita sendiri yang kemudian ini harus eksklusif kita. Nah, karena apa? Karena ya banyak keilmuan yang mungkin kita terbatas sebenarnya. Misalnya kalau berbicara sejarah pesantren, karya-karya intelektual pesantren itu kan pembahasannya multifan, banyak bidang yang digarap oleh para kiai itu. Kalau kita egosentris kita sendiri misalnya, ya kan kemampuan kita terbatas. Maka kita harus banyak berkolaborasi. Di sanalah kemudian komunitas Pegon menggalang
keikutsertaan itu beragam dengan beragam latar belakang. Bahkan teman-teman yang secara pendidikan itu non pesantren juga banyak yang terlibat dalam komunitas Pegon. Misalnya bagaimana membuat konten, itu kan kadang ya teman-teman pesantren abai dengan kemampuan itu. Kita juga harus melibatkan pihak-pihak yang secara notabene itu bukan kalangan pesantren, tapi mereka mau, kenapa tidak? Kita melibatkan juga misalnya teman-teman musisi, apa ya, nadam-nadam itu kan harus perlu di remake ya, dengan konsep yang lebih sesuai dengan anak muda. Jadi kita misi publikasinya itu ya tidak hanya menyasar kalangan pesantren, tapi bagaimana ini menyasar publik yang lebih luas lagi. Itu sih yang kemudian mengantarkan kita banyak bertemu orang dan instansi dan lain sebagainya, sehingga ya barokah para ulama-ulama kita kemudian banyak tersambung dengan banyak pihak, termasuk dengan Kopiku Manis ini. Ini saya kira menjadi satu sinergi yang akan melahirkan hal-hal positif, melahirkan sesuatu hal yang lebih besar lagi nantinya. Itu sih tentang komunitas Pegon. Luar biasa sekali yang telah dipaparkan oleh Gus Ayung ini. Tadi kami menggarisbawahi bahwasanya komunitas Pegon ini bisa besar karena adanya kolaborasi ya, pemetaan aset-aset yang ada utamanya di Banyuwangi, kemudian kita diajak kolaborasi bersama baik di dunia pesantren maupun di luar pesantren ya Gus. Dan tadi juga kami menggarisbawahi bahwasanya komunitas Pegon ini concern kepada sosialisasi atau mengontekstualisasikan kitab kuning ya, utamanya khususnya karya dari ulama Banyuwangi, karena home base-nya di Banyuwangi, tetapi dengan cara yang kekinian agar bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Utamanya biar tidak kepaten obor gitu. Luar biasa sekali. Oke, yang selanjutnya Gus, kita sudah ketahui bersama bahwasanya ada ulama Banyuwangi yang mengarang kitab Nadom Akidah, Nadom Akidah, yaitu Kiai Abdul Fakih, yang kemudian disarahi oleh Kiai Abu Khair Kaliwungu. Nah, untuk selanjutnya mungkin Gus Ayung bisa menceritakan relasi antara Kaliwungu dan Banyuwangi, Gus. Monggo. Nah, salah satu hal yang mengantarkan saya ke Kaliwungu hari ini adalah kami menemukan sepotong informasi yang mempertautkan ini. Dan ini saya kira menjadi satu hal yang perlu didalami lebih jauh lagi ya. Bagaimana mengungkap relasi intelektual antara ulama-ulama di Banyuwangi dengan ulama-ulama di Kaliwungu ini ya. Itu sangat sangat membuat saya tertarik sebagai salah satu sosok yang paling yang kental dalam menghubungkan antara Banyuwangi dan Kaliwungu ini adalah Kiai Haji Abdullah Fakih. Kiai Abdullah Fakih itu seorang ulama yang terkemuka di Banyuwangi, alama beliau yang berasal dari Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Itu kalau nama administratif hari ini, tapi kalau dulu itu administratifnya masih Singonjuru, sebelum menjadi desa tersendiri, kemudian masih ikut kawedanan Rogo Jampi kalau eranya Kiai Fakih itu. Maka ketika kita memeriksa stempel-stempel atau nama-nama pada masa itu masih Raga Jampi dan Singonjuru. Nah, saya pernah mendapatkan keterangan dari keluarga Kiai Fakih sendiri bahwa Kiai Fakih itu semasa muda juga pernah menyantri kepada seorang kiai bernama Kiai Soleh di Kaliwungu.
sebelum kemudian beliau melakukan rihlah ilmiahnya ke beberapa kiai-kiai lain, termasuk sebelum ke Cirebon, terus kemudian sebelum ke Mekah, dan itu Kiai Fakih nyantri di Kiai Soleh Kaliwungu itu berdasarkan keterangan dari keluarga. Nah, Kiai Fakih kemudian itu relasi awal, tapi saya kan masih belum mendapatkan konfirmasi lebih jauh tentang siapa sosok Kiai Soleh Kaliwungu dan lain sebagainya, dan kemudian lain-lain. Nah, kami meyakini tadi itu prinsip kolaborasi ini menjadi satu hal yang penting dalam kerja-kerja yang kayak gini, karena mata rantai pengetahuan para kiai ini enggak terkungkung pada satu geografis tertentu, tidak hanya Kiai Banyuwangi ya kalau risetnya hanya di Banyuwangi saja, itu saya kira satu kesalahan. Kalau misalnya Kiai Kaliwungu misalnya hanya riset di Kaliwungu saja, ya itu satu hal yang mengkerdilkan sebenarnya, karena relasi ulama-ulama dulu itu ya mobilitasnya sangat tinggi, bisa Haromain dan pusat-pusat peradaban Islam yang lain itu sudah sangat terkoneksi. Maka ya mau nggak mau ya harus memperluas skup penelitiannya. Dan alhamdulillah dengan adanya komunitas-komunitas seperti komunitas Pegon yang ada di Banyuwangi, terus ada Kopiku Manis yang ada di Kaliwungu, terus kemudian ada Kopi Soda yang di Semarang, ini kemudian menjadi titik-titik yang bisa menyambungkan ini ya. Jadi riset-riset kita hari ini akan semakin mudah ketika kita saling terkoneksi. Misalnya di Kopiku Manis, dapat data tentang Banyuwangi, ini siapa? Tinggal kontak komunitas Pegon untuk bisa menelusuri lebih jauh. Karena kalau ya kayak komunitas-komunitas kita yang digerakkan dengan rasa cinta saja ini kan, ya bisa saja ada jalan selalu untuk bisa melakukan riset, tapi ya kadang kan perlu kos yang besar, perlu pembiayaan. Nah, maka dengan cara menjalin komunikasi seperti ini kan akan lebih meringankan itu. Nah, disinilah kemudian saya bertemu dengan Kopiku Manis, dalam hal ini Gus Syafiq, Gus Fikri dan beberapa penggerak-penggerak di Kopiku Manis ketika simposium filolog pesantren yang diadakan oleh Lajnah Turaj Ilmi Syekhona Khalil di Bangkalan. Nah, di sana menjadi awal perjumpaan saya dengan Kopiku Manis ini, dan juga menjadi awal komunikasi bagaimana menyusun narasi tentang hubungan Kaliwungu dan Banyuwangi itu. Nah, salah satunya yang membuat saya sangat bergembira adalah ketika Gus Syafiq menunjukkan ini kitab Nadhom Akidah ini, yang ternyata merupakan karya dari Ki Abdullah Fakih Banyuwangi Cemoro, yang mana sejauh yang saya riset ketika itu di kediaman beliau di pesantrennya, yang kemudian hari ini tinggal madrasahnya, semoga akan segera aktif kembali pesantrennya ini, itu sudah tidak diajarkan. Tapi dulu pernah berarti ya, pernah diajarkan di. Bahkan keluarganya hari ini pun tidak tahu kalau Kiai Fakih itu pernah mengarang kitab Nadhom Akidah ini, sebelumnya tidak pernah tahu. Itu generasi ketiga itu sudah nggak tahu, apalagi generasi keempatnya dan seterusnya. Nah, maka ketika ditunjukkan ini, itu menjadi satu temuan yang saya kira penting. Satu, ini merupakan jejak intelektual Kiai Fakih yang bisa kita deteksi secara physically karena ada kitabnya. Kemudian ini juga yang membuat saya senang adalah dengan ditemukan kitab ini juga semakin mendorong keluarga besar Kiai Fakih ini yang saat ini ya masih bergerak dalam bidang dakwah, khususnya masih mengopeni madrasah ini, termotivasi untuk menghidupkan kembali pesantrennya. Karena dari sini kemudian ini semoga menjadi mikot atau titik tolak
untuk kebangkitan menghidupkan kembali kiai fakih di Cemoro dan di Banyuwangi. Nah, lebih-lebih lagi ketika saya mendapatkan keterangan lagi dari Kopiku Manis, dalam hal ini Gus Safik, bahwa ternyata nadom akidah yang diajarkan di Pongkoran ya, ini juga disyarahi, dibikinkan syarah yang masih berbentuk manuskrip hingga hari ini ya, oleh Kiai Abu Khair. Nah, ini saya kira menjadi temuan yang penting, temuan yang penting menggambarkan bagaimana jejak intelektual, hubungannya dan persebarannya, sehingga klaim atau unen-unen yang disebutkan di Banyuwangi bahwa Kiai Fakih ku orang yang sosok yang alamah, tapi kealamahannya ini tidak bisa dijelaskan. Kan sekarang banyak kiai host yang alim, tapi bagaimana bentuk kealimannya itu kan tidak pernah terekspos dengan baik ya. Tidak pernah terkomunikasikan dengan jelas kealimannya itu apa. Pokoknya alim. Kadang-kadang banyak gitu ya. Kita oh kiai alim, tapi alimnya piye kadang kita nggak bisa menjelaskan. Kalau sekarang mungkin mending ya ada video ya. Nah, iya makanya kan kealiman itu ya bisa ditunjukkan dengan karyanya, dengan pemikirannya, dengan lain sebagainya. Nah, disinilah saya menjadi bukti bahwa Kiai Fakih itu memang benar-benar alim, alamah ya, karena satu ada karyanya dan karyanya itu berdampak. Berdampak artinya tidak hanya berhenti pada satu karya ini, tapi menghasilkan buah-buah pemikiran yang lain yang kemudian menjadi sarahnya ini. Misalnya, ini kan menandakan bahwa pemikiran Kiai Fakih ini enggak stagnan, tapi juga bisa direproduksi lagi menjadi pemikiran-pemikiran lain oleh para santri-santrinya. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi saya tentang hubungan Kaliwungu dan Banyuwangi. Sebenarnya yang juga menarik selain Kiai Fakih itu, ini juga masih sebatas omong-omong ya, masih kata-katanya yang belum, juga saya masih belum mendapatkan bukti-bukti otentik. Ada lagi namanya Kiai Harun Abdullah. Nah, Kiai Harun Abdullah ini pernah nyantri kepada Kiai Fakih ketika masih kecil, sebelum kemudian berangkat ke Tebu Ireng, ke Termas dan beberapa pesantren lain. Nah, Kiai Abdullah Fakih ini dikutip dalam bukunya Kiai Abu Khair, karyanya itu yang judulnya Bayanul Mubhamad, itu sempat dikutip oleh Kiai Abu Khair. Nah, kalau nggak salah di biografinya ya, yang mengutip Bayanul Muhammad ini. Nah, di sini nih beliau mengutip tentang Bayanul Muhammad yang ditulis oleh Kiai Harun itu dalam mengenang wafatnya sang guru, yaitu Kiai Dimyati Termas. Nah, ini menandakan bahwa jelas ada hubungan juga ini. Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat ke kediaman Kiai Harun Abdullah ini, Allah yarham. Beliau putranya Yahya Latif itu katanya mendapatkan cerita dulu bahwa Kiai Harun ini banyak teman-temannya di Termas itu yang berasal dari Kaliwungu. Nah, itu menjadi menarik untuk didalami lebih jauh. Pada bulan haji kemarin itu Kiai Latif itu sempat menelusuri. Kiai Latif itu putra dari Kiai Harun itu sempat menelusuri ke Kaliwungu ini. Nah, tapi tentang Kopiku Manis pasti kepanggil. Nah, alhamdulillah kemarin kita berhasil mempertemukan Kiai Latif ini yang saat ini getol untuk menyambungkan lagi hubungan antara Kiai Harun dengan kolega-koleganya maupun guru-guru dan murid-muridnya itu. Kemarin berhasil kita pertemukan dengan keluarga Kiai Khozin di Lebak Siu, Tegal. Ya berkat apa? Ya berkat jejaring seperti ini ya, akhirnya kita berhasil membangun hubungan kembali. Saya kira dengan
adanya komunitas Pekon di Banyuwangi, Kopiku Manis di Kaliwungu, ada kemudian Pojok Peradaban di Tegal, terus ada Kopi Soda di Semarang, terus ada yang lain-lain, ada apa Gus Nanal itu dan lain sebagainya. Nah, ini akan semakin memperkuat jejaring ini, dan saya yakin kebangkitan para ulama-ulama Nusantara itu akan segera terwujud dengan terkoneksinya satu titik dengan titik yang lain. Oke, luar biasa penjelasan dari Gus Ayung yang sangat jelas dan komplit. Ternyata ada satu nama lagi ya, yaitu tadi Kiai Harun Abdullah yang kitabnya dikutip oleh Kiai Abu Khair. Oke, luar biasa. Oke. Ya, mungkin cukup bincang-bincang kita kali ini mengenai komunitas Pegon dan relasi Kaliwungu dengan Banyuwangi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد